Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ocha Natasha. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang iman. Nah, apa itu iman? Iman adalah suatu kepercayaan yang dipercayai oleh seseorang yang berkenan dengan agama, keyakinan, maupun kepercayaan kepada Tuhan, Nabi, kitab, dan sebagainya. Dalam ajaran agama Islam, iman berarti kepercayaan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, nabi-nabinya, serta kitab, yaitu Al-Quran dan sebagainya. Nah, hal-hal yang dapat meningkatkan keimanan: 1. Menuntut ilmu, yaitu ilmu yang menyebabkan bertambahnya pengetahuan dan keyakinan tentang iman. 2. Menyimak atau mentadaburi Al-Quran. 3. Zikir dan fikri. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya, hal-hal yang menyangkut keagungannya, dan membaca kalamnya. Fikri adalah aktivitas yang mengacu kepada renungan terhadap ciptaan Allah, ayat-ayatnya, dan mukjizatnya. 6. Mengikuti dan komitmen terhadap akhlak zikir. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman kepada kitab-kitab Allah adalah mempercayai dan meyakini sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan kitab-kitabnya kepada nabi atau rasul yang berisi wahyu Allah untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Di dalam Al-Quran disebutkan bahwa ada 4 kitab Allah. Yang pertama, kitab Zabur. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi umatnya. Firman Allah yang artinya, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Kitab Zabur atau Mazamur berisi kumpulan nyanyian dan pujian kepada Allah atas segala nikmat yang telah dikaruniakannya. Selain itu berisi zikir, doa, nasihat, dan kata-kata hikmah. Yang kedua, ada kitab Taurat. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sebagai pedoman dan petunjuk bagi Bani Israel, sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku. Hadis riwayat Quran Al-Isra. Yang ketiga, kitab Injil. Kitab ini diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk dan tuntunan bagi Bani Israel. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya, dan kami iringkan jejak mereka, nabi-nabi Bani Israel, dengan Isa putra Maryam, yaitu Taurat, dan kami telah memberikan kepadanya kitab Injil, sedangkan di dalamnya ada petunjuk dan ada cahaya yang menerangi dan membenarkan kitab yang sebelumnya, yaitu kitab Taurat, dan menjadi petunjuk serta pengajaran untuk orang-orang yang bertakwa. Dan yang terakhir, ada kitab suci Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dijadikan petunjuk dan pedoman bagi seluruh umat manusia, bukan hanya untuk bangsa Arab, sebagaimana firman Allah, artinya Maha Suci Allah yang telah menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam. Dahlil Nakil Quran Al-Baqarah ayat 136, artinya, katakanlah hai orang mukim, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seseorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Quran Al-Baqarah ayat 136.
Quran An-Nisa ayat 136. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Quran An-Nisa ayat 136. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mengutus para rasul untuk menyampaikan risalahnya. Yang kedua, hidup manusia menjadi tertata karena adanya hukum yang bersumber pada kitab suci. Ketiga, termotivasi untuk beribadah dan menjalankan kewajiban-kewajiban agama seperti yang tertuang dalam kitab suci. Yang keempat, menumbuhkan sikap optimis karena telah dikaruniai pedoman hidup dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meraih kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, terjaga ketakwaannya dengan selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Baiklah, sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.